Jangan lupa tolong di-subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Karakter, membangun karakter Kristus dalam diri kita ya. Membangun karakter Kristus dalam diri kita. Ini yang mau kita pelajari dulu. Ya, saya baca dari satu ayat firman Tuhan, yaitu Amsal 23 ayat 7. Ya, Amsal 23 ayat 7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ya. Dalam bahasa Inggris, for us he thinketh is he heard, so is he. Dalam bahasa Inggris, seperti dia berpikir di dalam hatinya, seperti itulah dia. Jadi pikiran kita membentuk pribadi kita. Karakter itu artinya sifat, sikap, gaya hidup. Nah, karakter itu muncul dari kita mentaati kebenaran firman, ya, sampai itu menjadi kebiasaan. Ya, kalau kita lakukan berulang-ulang, kalau menurut ahli bilang kalau 72 kali berulang-ulang kita lakukan tanpa berhenti, itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Nah, akhirnya menjadi karakter. Ya, karakter itu sudah gaya hidup, udah sifat, sikap. Makanya ada istilah ala bisa karena biasa. Jadi kalau kita lakukan menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan ini akan menjadi karakter. Kenapa kita perlu memiliki karakter Kristus? Karena itu kekuatan yang dibangun Tuhan dalam diri kita. Ada dua kekuatan yang dibangun Tuhan dalam diri kita. Pertama, karakter kita. Yang kedua, dikasih kita kuat kuasanya. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Itu diberi. Tetapi juga di dalam diri kita ada dibangun. Itulah karakter. Ya, karakter ini sangat personal, sangat pribadi, dan itu ada proses. Ya, ada orang diberi kuat kuasa, diurapi, tapi dia tidak terbangun secara pribadi, yaitu karakter. Jadi ini dua hal yang perlu sama kita. Ya, kuat itu berbicara karakter, kuat kuasa itu berbicara kita mendapat anugerah atau kuasa Tuhan. Nah, kedua ini membuat kita lebih dari pemenang ya. Karakter itu sebenarnya kekuatan yang sangat pribadi yang telah dibangun Tuhan lewat satu proses ya. Nah, kalau kita punya karakter, kita sulit kalah, tapi mudah kita menang. Dan itu kekuatan yang sangat ya. Kalau karunia bisa membuat kita wow, membuat kita indah, membuat kita sepertinya bisa melayani orang dengan hebat, tapi karakter itu membuat kita bertahan dan bisa maju. Ya, kenapa banyak orang punya karunia tapi jatuh? Karena mereka tidak berkarakter. Karunia itu atau pengurapan itu bisa kita dapat, diberikan Tuhan, dianugerah Tuhan ketika kita datang bersekutu dengan Tuhan. Tetapi karakter itu tidak diterima, tetapi diproses, dibentuk dalam diri kita. Nah, seperti apa pembentukannya? Sebagaimana kau berpikir dalam hatimu, seperti itulah engkau. Jadi pola pikir, cara berpikir ya. Kita sudah belajar pada hari Minggu yang lalu bagaimana kita berpikir dalam Tuhan ya. Berpikir yang benar, berkata benar, bertindak benar. Nah, ini perlu kita latih ya, latih mulai berkata benar selaras dengan firman, maksudnya berpikir benar, ya, punya isi hati yang benar, punya tindakan yang benar. Nah, ini harus kita biasakan dan itu menjadi karakter. Nah, karakter ini kekuatan secara personal. Di Alkitab sangat berbeda orang yang punya karunia dan berkarakter. Si Simpson punya karunia, dia kuat, tapi karakternya sangat buruk, ya kan? Ya, jadi Saul punya karunia,
wah hebat, ya tidak ada yang menandingi dia. Makanya begitu ada pemilihan langsung menang dia jadi raja kan. Tapi karakternya rapuh. Nah, yang punya karakter di Alkitab yang hebat adalah Yusuf misalnya. Ya, karakter itu kuat dia, walaupun banyak tantangan godaan sama dia, karakternya hadapi. Ya, si Musa sebenarnya sudah dibentuk dalam karakter, hanya pernah sekali dia marah, ya, selama dia menjadi nabi kan. Nah, tetapi karakter itu membuat kita kuat. Nah, jadi coba selaraskan pikiranmu, perkataanmu, tindakanmu, latih terus, selaraskan sesuai firman, sesuai dengan arahan Tuhan yang kita dapat di rumah rohani. Terus, makanya dibilang renungkan firman siang malam, supaya kita terbentuk seperti pohon tumbuh, menghasilkan buah, menghasilkan karakter, ya, gaya hidup. Nah, itu karakter itu proses, karena terus kita lakukan, biasakan, ya, minimal 72 kali satu hal dilakukan terus-menerus tanpa berhenti, itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan ini akan berubah menjadi karakter, tapi itu muncul dari kita memang sengaja menselaraskan perkataan, pikiran, isi hati, tindakan kita dengan firman. Itu menjadi karakter. Nah, kalau karunia bisa kita terima, berdoa karunia, tapi karakter itu harus diproses. Jadi ini kekuatan yang sangat pribadi sekali, nggak semua orang punya. Kalau urapan karunia Roh Kudus bisa orang dapat, berdoa dia, berpuasa dia dapat. Tapi kalau karakter itu secara pribadi kita harus diproses. Nah, malah aku bilang lebih hebat karakter daripada karunia sebenarnya, kalau urusan ke pribadi kita. Tapi kalau urusan sama orang, nampaknya lebih hebat kalau kita mengadakan mujizat, ini segala macam, tengking setan, ada karunia luar biasa sama orang, itu hebat. Itu karunia untuk melayani, ya kan? Tapi kalau untuk diri kita, wah, itu luar biasa karakter itu. Nah, itu menjaga kita tetap kuat dan menang, ya kan? Nah, itu perbedaan si Yusuf, seorang yang punya karunia tapi punya karakter, dengan si Simpson, punya karunia tapi karakternya bobrok. Saul punya karunia, karakternya bobrok. Artinya hidup mereka itu tragis terakhirnya, kalah terakhirnya. Nah, Yusuf enggak, nampaknya ini tapi karakternya, ya. Ya, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu orang berkarakter dan berkarunia. Makanya diangkat begitu tinggi dan dia sanggup pada posisi itu, ya. Karena ada istilah orang untuk menguji seseorang, kasih dia posisi kedudukan, kasih dia uang, akan nampak siapa orang itu. Jadi kalau kita orang punya karakter, gak ada masalah itu. Haleluya. Itulah, saudaraku, maka kita harus membangun karakter di dalam diri kita lewat latih, biasakan, ya, lewat arahan firman di rumah rohani. Selaraskan perkataan, pikiran, isi hati, tindakanmu. Maka itu sampai terus kita lakukan menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi gaya hidup, jadi karakter. Itu kekuatan yang luar biasa. Artinya kebenaran itu bukan hanya ditangkap secara otak sadar, tapi juga ditangkap di alam bawah sadar dan tidak sadar. Artinya memenuhi kita, tidak dibuat-buat lagi. Kadang-kadang di alam sadar kita bilang ini, padahal sebenarnya tidak begitu. Nah, itu belum, ya. Jadi harus, itu kebenaran itu harus terekam di alam sadar, bawah sadar, tidak sadar, sehingga itu betul-betul, ya kan? Artinya ya menjadi gaya hidup, ya. Kalau kita udah belajar Yakobus 1 ayat 8, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Nah, untuk memperkatakan kitab Taurat kan kita udah renungkan, udah baca, udah mengerti kan? Perkatakan, tapi renungkanlah itu siang malam. Renungkan, meditasikan, bayangkan, gambarkan, ya, supaya kau bertindak hati-hati. Karena sudah ada dalam pikiran, sebagaimana kau berpikir, seperti itulah kau, katanya, terbentuk kita. Maka supaya kau bertindak hati-hati. Kalau dalam bahasa aslinya bertindak hati-hati, tindakanmu jadi refleks. Tindakanmu itu
tidak hanya dikontrol oleh otak sadar, bawah sadar juga ya. Refleks spontan, artinya jadi gaya hidup. Haleluya. Nah, mari kita bangun lewat arahan Tuhan di rumah rohani. Kita pakai sehari-hari kebiasaan itu, akhirnya kita terbangun karakter. Karakter inilah yang membuat kita bertahan dan menang sampai akhirnya. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.